Halo Sobat Buncit, bertemu lagi dengan aku Anton di channel Diet Santuy, masih di 30 hari mengecilkan perut buncit. Hari ini kita masuk ke hari ke-29, hampir selesai nih videonya. Tinggal 2 video lagi, termasuk hari ini, terus series mengecilkan perut buncit ini akan selesai. Jangan khawatir, nanti akan banyak series baru yang gak kalah serunya. Dan habis ini kita ada series soal puasa. Jadi kalau kamu belum subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi, sekarang tekan tombolnya ya, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Nah, langsung aja kita akan bahas soal hari ke-29 ini. Topiknya 3 jurus untuk menurunkan berat badan dan mengecilkan perut buncit. Jurusnya yang pertama adalah asupan nutrisi. Jurus yang kedua adalah aktivitas fisik. Dan jurus yang ketiga adalah istirahat cukup. Kalau kamu sudah ngikutin video-video dari awal, sebenarnya harusnya kamu sudah tahu soal 3 jurus ini. Cuman aku selalu bahas di video yang terpisah-pisah. Aku nggak pernah bahas jadi satu. Padahal 3 hal ini itu sebenarnya harus menjadi satu kesatuan. Trinity. 3 hal tapi harus dilakukan bersama-sama. Karena kalau kamu meninggalkan salah satu atau salah 2 diantaranya, hasilnya juga nggak akan optimal. Coba kita lihat satu-satu soal 3 jurus berikut ini. Ya, sebenarnya kalau kamu sudah subscribe channel ini dari awal dan menonton semua videonya dari awal juga, semuanya sudah dibuat untuk menggiring kamu melakukan 3 hal ini. Baik memperbaiki asupan nutrisi, memperbaiki aktivitas fisik, dan juga melakukan istirahat yang cukup. Hanya saja di video lain penjelasannya itu terpisah-pisah, tidak digabungkan menjadi satu. Aku akan jelaskan kenapa kamu harus melakukan ketiganya bersamaan agar program dietmu bisa berhasil. Karena ketiganya adalah akar dari badan sehat dan badan ideal. Aku kasih berbagai contoh kasus ekstrim di mana kalau kamu tidak mengeksekusi ketiganya dalam pola hidupmu sehari-hari, maka hasilnya juga tidak akan optimal. Hilang satu faktor saja, hasilnya tidak akan optimal. Perkenalkan 3 orang ini. Namanya Yeyen, Yono, dan juga Yanti. Kita bahas yang pertama, si Yeyen. Yeyen ini hanya mengeksekusi 2 dari 3 akar, yakni aktivitas fisik dan juga istirahat cukup. Tapi Yeyen nggak memperhatikan pola makannya sama sekali. Pokoknya Yeyen ini tipikal orang yang penting merasa sudah berolahraga. Nggak perlu atur makan nggak apa-apa. Yeyen nggak sadar makanannya itu kurang protein. Yeyen nggak sadar makanannya itu tinggi kalori. Yeyen nggak sadar makanannya dominan karbohidrat sederhana dan dominan lemak jenuh. Yeyen nggak sadar kalau asupan mikronutriennya dan juga seratnya kurang. Alhasil, meskipun olahraganya rajin banget, nutrisi untuk pemulihan setelah olahraga tidak tercukupi. Performa latihan Yeyen pun ya begitu-begitu saja. Udah begitu, kan asupan kalorinya tinggi tuh. Jadi meskipun olahraganya rajin, tetap surplus kalori. Goal Yeyen untuk menurunkan berat badan tidak tercapai. Belum lagi karena komposisi nutrisinya tidak sehat, kurang serat, kurang mikronutrien, kurang protein, fungsi pencernaan dan daya tahan tubuh Yeyen menjadi tidak baik. Yeyen ini susah BAB dan gampang sakit. Yeyen pun bingung dan dia menulis di kolom komentar Diet Santuy. Aku udah olahraga rutin tapi sama aja berat badan segini terus. Kenapa ya? Pernah nggak kamu lihat di kolom komentar ada komen seperti itu? Nah, sekarang kita bahas karakter yang kedua, bernama Yono. Yono ini juga hanya mengeksekusi 2 dari 3 akar, yakni asupan nutrisi dan istirahat cukup. Tapi Yono ini tidak melakukan poin aktivitas fisik. Si Yono ini isinya seharian cuma rebahan terus. Olahraga nggak mau, disuruh gerak juga males. Alhasil kalori keluarnya dikit banget. Orang sedentary kayak Yono ini, defisitnya 500 kalori doang aja biasanya jatuhnya sudah di bawah BMR, yang notabene nggak sehat. Karena kalori keluarnya dikit, dietnya jadinya ya cuma bisa masuk makanan sedikit doang, karena target kalorinya juga rendah. Harus nahan-nahan porsi dan jenis makanan. Padahal makanan zaman sekarang kamu tahu sendirilah, banyak godaannya. Alhasil, salah makan dikit bisa bikin surplus kalori. Diet-diet yang kalori masuknya sedikit seperti ini, jujur saja nggak terlalu sustainable dalam jangka panjang. Nggak semua orang bisa tahan lama-lama makan dengan porsi sedikit-sedikit. Kalau mau dietnya porsinya makannya agak banyak,
harus menganut diet ala-ala yang disebut clean food atau less processed food yang pengolahannya kalorinya rendah. Tapi nggak semua orang bisa melakukan diet yang demikian. Umumnya orang-orang akan lebih tahan dengan konsep diet yang fleksibel, yang makannya bisa agak bebas sedikit asal kalorinya terkontrol. Masalahnya, kalau kebutuhan kalorinya nggak terlalu tinggi atau bahkan rendah karena sedentary, ya nggak bisa fleksibel banget jujur aja. Selain itu, orang seperti Yono ini makin tua, makin hilang massa ototnya, makin rendah metabolismenya, jadinya makin susah nurunin berat badan. Udah gitu, karena nggak pernah olahraga, seiring bertambahnya waktu, badannya juga makin nggak fit, karena kekuatan dan ketahanan badannya tidak terlatih. Jadi, otomatis makin tua akan makin sedikit gerak, sehingga makin sedikit juga kalori keluarnya. Dan otomatis makin mudah jadi gendut. Ya, gagal deh programnya Yono karena kalori keluarnya sedikit. Yono pun bingung dan dia ngechat di kolom komentar diet santuy. Aku udah diet, tapi sama aja berat badan segini terus. Kenapa ya? Pernah nggak kamu lihat komentar seperti itu? Terakhir kita akan membahas si Yanti. Yanti ini ya sama seperti yang lainnya, hanya mengeksekusi 2 dari 3 akar, yakni asupan nutrisi dan aktivitas fisik. Tapi si Yanti ini kurang istirahat. Yanti ini sudah menjaga makan, defisit kalori, dan rutin berolahraga hampir setiap hari. Kedengarannya kalau bahas orang lagi diet, sudah defisit kalori, sudah rajin berolahraga, pasti hasilnya akan bagus. Tapi dalam sehari-hari ternyata tidurnya si Yanti ini hanya 4 jam dalam sehari. Karena suka begadang dan menunda pekerjaan. Terus beban pikirannya Yanti ini banyak banget. Karena sukanya menunda pekerjaan, tugas-tugasnya numpuk. Hidupnya itu stressful dikejar deadline. Bayangkan kamu menjadi tubuh si Yanti, yang dalam artian di sini sebenarnya kalorinya kurang karena defisit kalori. Selain itu, kamu menjadi badannya si Yanti, diforsir terus olahraga. Sudah kalorinya kurang, diforsir olahraganya. Tapi nggak dikasih istirahat yang cukup. Recovery-nya, pemulihan tubuhnya nggak memadai. Ditambah lagi pikirannya stres. Otomatis kalau kamu menjadi badannya si Yanti, ya kamu bakal berontak dong. Alhasil badannya pun sakit-sakitan. Dan karena sakit, otomatis ya harus stop olahraga lama-lama. Nggak cuma stop olahraga doang, memang kalau kamu lagi sakit, kamu mau defisit kalori. Nggak bisa, otomatis juga harus berhenti defisit kalori. Selain itu, kondisi kurang tidur si Yanti ini mengakibatkan hormon laparnya atau grelin itu meningkat dan hormon kenyangnya atau leptin itu menurun. Jadi secara nggak sadar, si Yanti ini makannya kadang-kadang kelebihan karena tiba-tiba lapar sendiri. Selain itu, hormon stresnya juga meningkatkan kortisol, sehingga membuat Yanti gampang ngidam makanan-makanan yang tinggi kalori. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, meskipun si Yanti ini sudah berusaha defisit kalori dan berolahraga, secara nggak sadar, secara impulsif, kadang-kadang dia itu makan lebih banyak daripada biasanya. Makanannya juga kurang berfaedah. Yanti pun bingung dan menulis di kolom komentar diet santuy. Udah diet, rajin olahraga, tapi berat badan segini terus. Capek. Nah, setelah mendengarkan cerita-cerita tadi, kamu sekarang tahu pentingnya untuk mengeksekusi 3 jurus tersebut bersamaan. Tidak cuma melakukan 1, tidak cuma melakukan 2, tapi ketiga-tiganya harus berjalan simultan supaya efektivitasnya juga bagus. Nah, coba kamu sekarang tulis di kolom komentar, dari 3 jurus tadi, mana yang sudah kamu keluarkan jurusnya? Mana yang sudah kamu eksekusi jurusnya? Asupan nutrisi sudah belum diatur? Aktivitas fisik sudah dilakukan belum? Dan yang terakhir, sudah beristirahat cukup atau belum? Nah, videoku dari video yang pertama sampai ke 28 sebenarnya semuanya kan sudah membawa kamu supaya melakukan hal-hal tadi, supaya melakukan jurus-jurus tadi. Strateginya saya pecah jadi kecil-kecil supaya 3 jurus tadi tidak sengaja kamu eksekusi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi memang namanya manusia, nggak semuanya berjalan dengan mulus, cuman selalu usahakan yang terbaik. Nah, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video terakhir di series pengecekan perut buncit hari ke-30. Jadi, kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasi. Like jika video ini berguna dan tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.